Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa mahasiswi Universitas Buka. Ya, perkenalkan nama saya Diki Darsono Eka Putra SHPMAP, dan kita akan masuk ke sesi teknis pengerjaan tugas 1, 2, dan 3 serta web 1, 2, dan 3. Ya, secara umum tugas 1 akan dilaksanakan di sesi 3 dan presentasi di sesi 4. Tugas 2 akan dilaksanakan di sesi 5 dan presentasi di sesi 6, dan tugas 3 akan dilaksanakan di sesi 7 dan presentasi di sesi 8. Oke, supaya tidak lama kita akan buka. Sebetulnya ini akan harusnya dijelaskan itu web 1, namun menurut saya ini lebih cocok dijelaskan di awal aja tentang pelaksanaan tugas 1. Nah, tugas 1 di sini adalah teman-teman akan membuat satu laporan, di mana laporan tersebut akan berupa satu format penulisan. Formatnya ada sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat di sini ada judul. Bagian ini memuat pernyataan yang secara jelas dan spesifik mencerminkan kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus menggambarkan konsep utama yang berkaitan dengan isu, gejala, atau fenomena yang dikaji. Oke ya, sekali lagi, bagian ini memuat pernyataan yang secara jelas dan spesifik mencerminkan kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus menggambarkan konsep utama yang berkaitan dengan isu, gejala, atau fenomena yang dikaji. Ya, judul. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang cek judulnya. Judul apa nih yang cocok, yang bisa saya pergunakan untuk melakukan karya ilmiah di manajemen ini. Yang kedua adalah kata pengantar, di mana bagian ini mengumpulkan pokok-pokok persoalan dan temuan yang berkaitan dengan mata kuliah pada saat dilaksanakan. Ulangi kembali. Bagian ini mengemukakan pokok-pokok persoalan dan temuan-temuan yang berkaitan dengan mata kuliah. Pada saat kegiatan dilaksanakan, selain itu dapat pula mengungkapkan hal-hal lain seperti kesulitan, lalu hal-hal yang memperlancar, lalu ungkapan rasa terima kasih. Yalah, salah ya. Selanjutnya, harus menuliskan daftar isi. Daftar ini sesuai dengan kaidah penulisan yang ada di pedoman ya. Bisa dibuka kembali pedomannya. Nah, untuk melihat seperti apa, kita buka makalah yang sudah selesai dari mahasiswa yang sudah melaksanakan pelaksanaan mata kuliah ini. Saya buka di data pribadi. Ini salah satu mahasiswanya ya. Sini judul problematika pelayanan publik, administrasi kependudukan dan upaya peningkatan kualitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, disusun oleh Anissa Mahdelini, NIM 053 236845 48. Nah, gitu ya, ini judul yang tadi. Lalu kita masuk ke kata pengantar. Puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan makalah ini dengan judul Problematika Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Upaya Peningkatan Kualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sudapil Kota Balikpapan. Lalu pemilihan Kota Balikpapan, ini tadi masalah ya.
menjadi sangat relevan mengingat statusnya sebagai salah satu wilayah penyangga utama kota Nusantara atau IKN yang dituntut di Dukcapil untuk memiliki sistem manajemen kependudukan yang sangat adaptif, responsif, dan berkualitas tinggi guna mengantisipasi lonjakan dan dinamika mobilitas penduduk. Jadi ini masalahnya. Jadi sini ada hal yang pentingnya. Yang kedua, di sini masa ini disusun untuk sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan Adpinduk oleh Dinas Kependudukan Kota Balikpapan. Permasalahan Adminduk yang multidimensi mulai dari isu sumber daya manusia, integritas, kendala teknologi, hingga rendahnya literasi digital memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan akurasi data nasional. Ini tadi penyusunan ini kekurangannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan pihak lain seperti dosen dan berbagai instansi, dan ini kekurangannya. Balikpapan 18 Oktober 2025, masih baru tahun lalu, semester lalu. Lanjut ke kata setelah pengantar daftar isi. Pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan dan tujuan, kegunaan, seperti itu lah ya, bisa teman-teman itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, bagian ini berisi uraian penjelasan tentang yang pertama, latar belakang penulisan. Di sini teman-teman harus mengungkapkan hal-hal, gejala, fenomena yang secara umum menjadi latar belakang pilihan topik kegiatan yang dijadikan bahan laporan, atau di sini hal-hal yang menarik untuk melaksanakan kegiatan praktik, termasuk signifikansi pemilihan topik tersebut. Yang kedua, gejala buruknya pelayanan yang menjadi perhatian utama atau fokus utama. Yang ketiga, tipe evaluasi buruknya pelayanan publik yang menjadi fokus utama. Yang keempat adalah indikasi masalah secara umum. Oke lah ya. Kita di sini highlight adalah yang pertama, hal-hal, gejala, fenomena yang secara umum menjadi latar belakang pemilihan topik. Yang kedua, gejala buruknya pelayanan publik. Yang ketiga adalah evaluasi buruknya pelayanan publik. Yang ketiga adalah indikasi masalah secara umum. Oke, sebagai gambaran, kita akan buka makalah kembali yang telah dibuat Anissa ya. Kita lihat dan baca di sini. Latar belakang masalah. Oke, sebelumnya latar belakang masalah ini memiliki dua intisari. Yang pertama itu gambaran umum, yang kedua itu inti masalah. Gambaran umum ini adalah topik secara general, misalkan tadi tentang pelayanan, tentang transportasi, tentang tata kota, atau yang lain-lain. Lalu setelah ini gambaran umum dilakukan, lalu teman-teman harus mengungkapkan masalah-masalah yang ada dan muncul di dinas terkait ya, atau misalkan di fokus dan lokus yang teman-teman ambil. Setelah itu masuk ke inti masalah seperti apa. Kembali lagi ke makalah ya. Kita di sini lihat latar belakang masalah. Anissa menjelaskan tentang
secara gambaran umum adalah pelayanan publik merupakan manifestasi paling nyata dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Sejak lahir dan hingga akhir hayat, warga negara selalu berinteraksi dengan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti akta kelahiran, KTP, perizinan hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Laporan ini berawal dari kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan inti dari eksistensi sebuah negara modern. Di sini diungkapkan pelayanan itu seperti apa, undang-undangnya seperti apa, ini sistem pelayanan seperti apa. Ini secara garis umum ya, yang umum. Nah, di sini mulai masuk ke realita masalahnya. Perlu diketahui, masalah itu secara teoritis adalah desain yang tidak sebanding dengan dasolan. Desain itu harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan, atau aturan yang ada tidak sejalan dengan implementasi yang ada. Contoh misalkan pelayanan harusnya 1 minggu, pelayanan KTP bisa misalkan harusnya beres 1 minggu atau 3 hari harusnya beres, tapi ternyata di beberapa daerah yang kemarin dianalisis itu ada yang sampai 1 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun baru kelar, dan itu pun nggak tahu kenapa seperti itu ya, dengan berbagai kondisi. Terus tahun lalu pun ada yang menganalisis tentang transportasi, di mana beliau mengambil daerah Bekasi dengan ruwetnya di sana moda transportasi di sana. Contoh misalkan masalah-masalah yang diungkapkan katanya kemarin bahwa bus sering penuh sekali ketika jam-jam kerja, lalu kereta itu sudah overload. Nah, itu kan masalah-masalah yang ada di transportasi. Teman-teman bisa analisis di sana. Rumusnya perlu ditekankan adalah data, informasi, dan dukungan pihak lain. Sekali lagi, rumusnya itu adalah data, informasi, dan dukungan pihak lain. Data itu seperti apa, Pak? Data itu adalah inti masalah atau inti permasalahan yang teman-teman dapatkan. Contoh misalkan ya, tadi permasalahan kereta yang terlalu penuh ketika jam-jam kerja, itu datanya. Lalu informasinya seperti apa? Kok kenapa ya bisa penuh? Nah, kita analisis di sana. Oh, ternyata volume yang ada dari orang yang naik dan jumlah volume dari kereta tidak sebanding, menyebabkan orang yang ingin masuk transportasi umum harus berdesakan. Kayak gitu ya. Kita kembali lagi ke contoh makalah di sini. Di sini meskipun sudah adanya regulasi dan reformasi, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai gejala buruk yang menjadi fokus utama penelitian mungkin ya, perhatian. Masyarakat modern menuntut birokrasi yang adaptif, transparan, efisiensi, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan prosedur yang berbelit-belit, nih udah masuk nih masalah-masalahnya ya. Prosedurnya katanya berjelis, tahapan yang tidak jelas, dan penyelesaian layanan yang tidak sesuai standar, bahkan menimbulkan antrian panjang. Itu ya, udah masuk ke masalah. Lalu di sini diungkapkan kembali masalah adanya keluhan mengenai rendahnya responsivitas, empati, dan kompetensi teknis dari petugas pelayanan.
masalahnya udah diungkapkan lagi. Lalu di sini diungkapkan lagi, kurangnya transparansi dalam prosedur membuka celah praktik pungli ya atau permintaan imbalan lain untuk biaya resmi. Tuh, masalah-masalah yang udah diungkapin di sini ya, tapi masalah secara umum. Di sini langsung dia mengungkapkan pelayanan publik tidak lagi dilihat sebagai pemberian privilege, melainkan pemenuhan hak dan seterusnya. Di sini pemilihan topik ini sangat signifikan karena Kota Balikpapan memegang peran vital sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara. Nah, di sini bilang status ini menimbulkan dinamika migrasi dan mobilitas penduduk yang tinggi. Dan tadi rumusnya adalah data, informasi, dan dukungan pihak lain. Nah, di sini ada tulisan Helmi 2024. Ini adalah sebagai adjustment adalah atau dukungan pihak lain terhadap pernyataan ini. Jadi dengan adanya Helmi 2024 ini membuka kembali bahwa pernyataan kita atau tulisan kita yang tulis di makalah itu sangat kredibel dan dapat dipercaya. Nah, di sini Kota Balikpapan mengalami peningkatan mobilitas penduduk yang signifikan, menempatkan Disduk Capil pada tekanan tinggi untuk menertibkan tertib administrasi kependudukan sebagai kunci stabilitas sosial dan data pembangunan. Di sini diungkapkan juga pelayanan publik administrasi Disduk Capil Kota Balikpapan mengalami berbagai kendala seperti lamanya proses pengurusan dokumen, antrean panjang, dan keterbatasan akses bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor. Nah, ini dukungan pihak lainnya nih, karena ini informasi didapatkan nih. Lalu, sebagaimana diungkapkan oleh Jihan, Padilla, dan Muhammad Jama 2023 pada jurnalnya tentang inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Pantai Balikpapan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sehari Disduk Capil menerima rata-rata 1.106 permohonan dokumen, namun kapasitas pelayanan hanya mampu menangani 300 sampai 500 permohonan dalam jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja. Ini kelihatan nih jomblangnya nih informasi. Jadi yang diterima 1.000 yang mampu dikerjakan ternyata 300. Informasinya didapatkan. Nah, ini juga diambil dari jurnal sebagai adjustment bahwa permasalahannya ini benar-benar masalah. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terlayani dengan optimal dan dalam waktu yang cepat. Prosedur yang panjang, kurangnya fasilitas, dan gangguan pada server informasi turut mempersulit pelayanan publik di kota ini. Oke ya, itu masalahnya udah ada. Lalu masuk ke sini. Untuk menganalisis bagaimana informasi digital, Disduk Capil Balikpapan berfungsi di tengah kendala teknis dan penerimaan masyarakat menggunakan manajemen kualitas pelayanan ServQual untuk mengevaluasi efektivitas terobosan digital. Nah, di sini diungkapkan lagi, diidentifikasi masalahnya. Ada pertama, katanya masalah keterbatasan akses digital dan sosialisasi. Yang kedua adalah kendala teknis sistem informasi administrasi kependudukan SIAK yang terpusat. Nah, ini masukan juga identifikasi masalahnya. Yang pertama, masalah ketergantungan eksternal, masalah sumber daya manusia dan literasi digital, kelemahan tata laksana, dan sebagainya. Itu ya untuk latar belakang. Selanjutnya
setelah latar belakang ada adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah apa? Ada identifikasi masalah ini apa? Yang identifikasi identifikasi masalah adalah rangkuman inti dari latar belakang masalah. Jadi, masalah yang teman-teman sudah ungkapkan yang ada di latar belakang, lalu diidentifikasi inti masalahnya itu seperti apa. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, adalah pertanyaan fokus penelitian. Cukup ambil satu aja sebetulnya. Bisa bagaimana atau mengapa. Apa, kenapa, tidak, kenapa, atau apa. Sebenarnya bisa aja, tapi ruang lingkupnya lebih kecil. Apa dan kenapa itu, ataupun yang lainnya. Jadi, bagaimana dan mengapa itu meskipun lebih gampang untuk menggeneralisasi di saat penulisan bab 4 nanti ya. Yang ketiga adalah tujuan, yaitu menjawab rumusan masalah. Kita ambil contoh, kita identifikasi masalah yang tadi ternyata pelayanan lambat karena yang masuk ternyata 1050, yang bisa terlayani 500 gitu. Nah, itu kan rangkumannya. Nah, kan kita bisa dirumuskan. Mengapa pelayanan admin duk di Kota Balikpapan sangat lambat, misal. Atau bisa, bagaimana pelayanan admin duk di Kota Balikpapan, kayak gitu. Atau mengapa proses pencatatan sipil di Kota Balikpapan tidak bisa dilakukan dengan cepat, atau misalkan dilakukan sangat lambat, dan banyak lagi. Nah, tujuan di sini adalah menjawab rumusan masalah. Contoh misalkan tadi, mengapa pelayanan admin duk tidak berjalan secara efektif misalkan ya. Nah, di rumusan masalah, di tujuan adalah dijawab. Tujuan penelitian ini atau tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan admin duk di Kota Balikpapan, baik itu. Lalu kegunaan dan manfaat. Di sini ada secara teoritis dan akademik. Nah, bisa copy paste aja sih, banyak ini di internet juga. Tinggal tambahkan di sini misalkan fokus penelitian dan lokus penelitian. Gitu ya. Bagi akademik, menjadi dokumen ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan untuk pengembangan ilmu. Di sini apa misalkan pelayanan publik terkhusus pelayanan kependudukan misalkan, atau pelayanan kesehatan di daerah misalkan, kayak gitu.